Jadi yang saya bilang ini dia menjadi Y-1. Nah, ada juga ketika posisinya dia ini XN, dia diproses dulu, dimasukkan ke sistem H menjadi apa? Kalau YN, baru kemudian di delay, tetap dia juga akan menghasilkan YN-1. Ini yang disebut sebagai time invariant. Jadi mau dia sebelum, maksudnya dia terlambat, okay? Meskipun dia terlambat sebelum bekerja sama terlambat setelah bekerja, hasilnya sama. Itu namanya time invariant. Ya. Jadi kalian apa namanya? Jadi posisinya kalau begini, saya tadi terlambat misalkan, saya terlambat setengah jam, ya, saya terlambat setengah jam, maka nanti hasilnya, hasil akhir materi saya juga pasti akan terlambat setengah jam. Dengan saya, gitu ya, saya datang tepat waktu, tapi di tengah jalan, gitu ya, tiba-tiba istirahat dulu dong setengah jam, gitu ya, hasilnya sama. Materi yang disampaikan sama, saya juga sama, selesainya juga telat setengah jam. Itu aja, ya. Jadi itu yang disebut sebagai sebelum ataupun setelah proses. Ketika dia di-delay, nggak ada masalah. Harusnya akan sama sebelum ataupun setelah diproses, datanya tetap sama. Karena itu cuma perbedaan waktu saja. Yang tadi saya bilang ya, time invariant contoh. Lagi timnya Bu Sri bikin sabun gitu ya, mau bikin sabunnya dari jam 7 pagi atau dari jam 1 siang gitu kan. Kalau time invariant harusnya waktunya sama gitu ya. Selesainya, jadi kalau jam 7 selesainya jam 4 gitu ya, maka ketika mulai jam 1 harus selesai jam kalau jam 7 beresnya jam 4. Berarti kalau dia jam 1 siang beresnya jam berapa, Ham? Nah, ditambah berapa berarti? Tambah 7 kan, berarti 1 tambah 7 jam 8 malam kan? Jam 8.5 ditambah kan? 4.5 ditambah 49, oh 9 jam. Berarti jam 10 malam harus beres. Tapi kan kalau kita sabar ya, kita kan time varian ya, mau mulai jam berapapun selesainya harus jam 11. Oke, baik, silakan, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Baik, nanti materi ini akan berlanjut